Hei kamu, kamu, tahu anime ini? Yap, jika kalian tahu, sayang sekali, karena kali ini bukan anime itu yang akan kita bahas, tapi ini. Sebagian dari kalian penikmat romance pasti tahulah anime ini, tapi kalau belum, sini saya bagi tahu. Anime CGI karapan GC Staff dengan genre komedi, romance, love polygon, romantic, subtext, school, seinen, video game. Video game. Game di sini bukan kayak dengan Ronpa, tapi beneran video game. Karena anime ini sendiri disponsori oleh Square Enix. Jika kalian tidak tahu, Square Enix adalah perusahaan game dengan beberapa game yaitu Kingdom Hearts, Nier Automata, dan yang paling rame, Final Fantasy Series. Tapi karena ini video pembahasan anime, back to the topic. Dan untuk selengkapnya soal Square Enix, cari aja di Google. Soal karakter, agak gimana ya, awalnya agak kurang suka aja gitu sama karakternya. Tapi sebagai penonton anime yang baru menamatkan 160 judul, mari kita sedikit profesional. Saya sadar jika karakter bukan unsur paling penting di sebuah anime, tapi tentunya cukup penting untuk membawa cerita anime itu sendiri. Dan karena ini genre komedi school, sudah pasti akan ada beberapa karakter yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba ngilang, ataupun beberapa karakter yang gak terlalu penting. Oleh karena itu, di pembahasan karakter, kita hanya masukkan beberapa karakter yang penting. Kayak Akira Ono, Sam Phipps, kayak si Kodok, tapi pro gamer, Koharu Hidaka. Kalian tahu kan kalau di anime ada kutukan short hair? Ini orang salah satu korbannya. Haru Yaguchi, minigame Sobat Yaguchi, Miyao Kotaro, dan emaknya, Nami Yaguchi, serta beberapa karakter dari game-game jadul tahun 90-an lainnya. Anime ini sendiri dibuat untuk nostalgia bagi anak-anak yang atau mungkin sekarang udah jadi bapak-bapak yang dulu waktu tahun 90-an sering main game dingdong atau arcade dengan beberapa cameo game seperti Street Fighter Series, Fatal Fury, dan beberapa game arcade lainnya, serta cameo konsol kayak PlayStation dan Sega Saturn. Openingnya bagus-bagus saja, sesuai sama vibes romance gamenya. Story kasarnya kayak kalian yang nemuin pacar, tapi bukan dari micet, melainkan dari game. Agar lebih mudah dipahami, mari kita masuk ke babak speedrun story kita tercinta. Spoiler warning. Spoiler, let's go. Yaguchi Haruo, panggil aja Haru, setelah menang 9 kali berturut-turut di tempat arcade favoritnya, akhirnya kalah sama cewek pendiam di kelasnya yang bernama Ono Akira. Sejak saat itu, Haru memiliki rival yang bisa dianggap hebat. Mereka sering ketemu di tempat arcade, main game bareng, kemudian saat libur musim panas teman Haru bernama Doi mengajak mereka ke taman bermain demi mendapatkan perhatian dari si Akira. Haru yang hampir disepong kabur ke tempat arcade di taman itu. Seperti biasa, di mana ada arcade, di situ ada Akira. Mereka main arcade bersama-sama seperti biasa, setelah itu menikmati wahana taman bersama. Fuck, romance SD gini amat. Setelah libur berakhir, Haru terkejut mendengar kabar bahwa Akira akan pergi ke luar negeri bersekolah di sana. Saat acara perpisahan dengan Akira, Haru tidak memberikan apapun. Namun dia berlari menyusul Akira di bandara dan memberikan cincin hadiah dari permainan capit di arcade. Kemudian Akira memeluknya. Oh, fuck. Kemudian dua rival ini berpisah dan mereka yakin akan bertemu lagi. Time skip 2 tahun, kita diperlihatkan heroin baru bernama Koharu Hidaka yang cintanya ke Haru gak dinonton sama sekali sama si Haru. Haru yang sudah SMP kelas 2 dan akan memasuki kelas 3 masih suka bermain arcade. Saat libur musim dingin dia sempat bermain arcade dengan Koharu. Haru terkesan karena Koharu juga gak kalah hebat main game Mortal Kombat walaupun asal-asal pencet. Kemudian saat menginjak kelas 3 SMP, waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh Haru pun akhirnya tiba. Akira pulang dari luar negeri dan kembali bersekolah di SMP yang sama dengan Haru. Akhirnya mereka bertemu, namun Akira tampak menolak ajakan pertandingan dari Haru, namun mau bermain game Final Fight bersama. Saat berwisata sekolah ke Kyoto, bukannya jalan-jalan, mereka berdua malah ikut kejuaraan turnamen Street Fighter dan dimenangkan oleh Haru. Haru menyadari saat melawan Akira, mesin arcade Akira mengalami kerusakan akibat peserta yang ngamuk, menyebabkan Akira tidak bisa maksimal saat melawan Haru. Haru yang merasa bersalah mengejar Akira dan kemudian berantem, tapi ujung-ujungnya Haru yang bonyok. Saat terguling di rumputan itulah Haru menyadari bahwa Akira masih menggunakan cincin pemberiannya yang sekarang sudah dijadikan Leontin untuk kalungnya. Dan akhirnya mereka damai. Pulang, kemudian libur musim panas pun tiba. Haru menghabiskan musim liburannya untuk menemani Akira bermain di setiap tempat arcade di kotanya. Oleh karena kedekatan mereka berdua yang semakin lama semakin dekat, Haru yang awalnya cuma laki-laki blond akhirnya mulai menyadari bahwa dia menumbuhkan perasaan suka kepada Akira. Oleh karena itu, ketika ujian masuk SMA, Haru memilih SMA yang sama seperti Akira, namun gagal. Di sisi Akira, karena berasal dari keluarga elit, pembimbingnya menetapkan aturan ketat. Ya kayak nggak boleh keluar buat main arcade, nggak boleh pacaran, tapi boleh celup. sorry maksudnya. Karena itu Akira melarikan diri dari rumah. Pelayan Akira yang sudah aki-aki mendatangi rumah Haru dan meminta bantuannya untuk mencari Akira, karena dia yakin Haru dapat membujuk Akira untuk pulang ke rumah. Nyari kesana sini, dinasihati nama karakter game yang entah datang dari mana dan ketemu si Akira lagi nungki di arcade. Pengen pulang tapi udah larut, minta tolong ke emaknya lewat telepon. Emaknya kemudian booking hotel buat mereka. Emak yang sangat pintar, tapi bukannya ngewe, malah mabar game bareng sampai ketiduran. Akira liatin muka Haru yang lagi ketiduran. Fuck, Zakar baca. Pulang dari hotel, sempetin diri buat foto. Pas malam sebelum festival kembang api, Koharu mendatangi rumah Haru buat minjemin PS. Kemudian melihat foto Haru sama Akira. Koharu yang melihat foto tersebut kemudian merasa iri saat pulang. Fuck moment. Koharu menyatakan perasaannya ke Haru dan kemudian berkata jika mereka bertanding ulang di sebuah arcade,
Jika Koharu menang, Haru harus bersedia menjadi pacar Koharu. Namun jika Haru yang menang, dia rela mundur dan membiarkan Haru bersama Akira. Tamat. Gimana? Awalnya saat baru menonton anime ini, saya langsung mencap animenya sebelah badan karena efek CGI dari karakternya. Namun setelah membiasakan mata saya menyadari bahwa anime ini sama anime-anime romance lainnya. Duo heroin yang disuguhkan juga bagus-bagus. Penggambaran karakternya bagus sampai saya bingung memilih antara Akira atau Koharu. Tapi saya tetap memilih Akira. Bukan karena saya karbitan. Sini saya jelaskan di karakter rating. Let's go. Oke, karakter rating. Si ini lebih bagusan dia sih daripada Tanano di komisan itu. Jadi gue taruh di A. Ini lumayan bagus nih. B. Ini A. Ini A juga. Tapi kalau mau lebih spesifiknya, anggap aja si Akira itu ratingnya 10. Terus kalau si Haruko 9,5 lah. Gak terlalu beda jauh kan. Dan pasti ada beberapa dari kalian yang merasa bahwa saya terlalu men-skip banyak scene dan episode. Tapi ingat, saya cuma mengambil plot utamanya. Yang penting buat cerita, dialog keseharian atau apapun itu yang gak penting, saya skip aja. Bisa kalian anggap sebagai langkah penghematan ruang penyimpanan HP sih. Dan di My Anime List saya sendiri, saya kasih rating 7. High Score Girls anime yang cukup saya sarankan bagi kalian yang ingin menambah ilmu game tapi lewat anime. Karena ada beberapa dialog yang menjelaskan soal game, combo karakter, dan lain-lain. Dan anime ini mempunyai beberapa episode spesial dan satu season tambahan. Akan saya bahas di lain waktu. Tapi untuk kali ini, saya hanya membahas season satunya. Karena repot, ngeditnya susah. Sekian pembahasan dan plot anime High Score Girls. Sorry kalau lidah gue agak kepleset dan kata orang Cina. 再见。